Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Hadirin jamaah Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Dustira yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita persembahkan hanya kepada Allah Rabbun Ghafur. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama di dalam rangka berdiri tegap menghadap Allah Subhanahu wa taala, ruku dan sujud berpasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak pimpinan dan unsur pimpinan Rumah Sakit Dustira yang saya hormati, Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Dustira dan para pengurus masjid yang saya hormati, bapak-bapak yang kebetulan lagi menunggu pasien keluarganya di Rumah Sakit Dustira, didoakan mudah-mudahan keluarga kita yang sedang berbaring di rumah sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang sopar kebetulan melintasi masjid ini yang juga sama-sama mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini mohon izin saya hadir di masjid ini, saya berdiri di mimbar ini tidak lain hanyalah dalam rangka saling mengingatkan. Kenapa saling mengingatkan? Karena sifat manusia ada sifatnya lupa, makanya harus sering diingatkan. Al-insanu mahallul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan kesalahan. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin saling mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Yang namanya iman kadang-kadang bertambah, tapi kadang-kadang berkurang. Fajaddidu imanakum. Maka perbaharuilah iman-iman kalian itu. Hadirin rahimakumullah, ketika kondisi fisik dan psikis tidak baik-baik saja, lelah, capek, gelisah, habis dimarahi pimpinan, tidak fokus dan lain sebagainya, maka kadang-kadang jiwa menjadi goncang. Kalau tidak bisa membawa diri, jiwa lagi goncang, lagi marah, lagi kesal, mau pergi ke masjid juga malas, mau sholat juga malas. Itulah indikator keimanan kita turun, indikator iman kita berkurang. Oleh sebab itu, fajaddidu imanakum, maka perbaharuilah iman-iman kalian itu. Kita ingat kepada Allah, datang ke masjid ini, hadir di masjid-masjid ilmu, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin rahimakumullah, terkait dengan iman dan takwa, sejak masa kanak-kanak, sejak SD sampai perguruan tinggi, kita sering mendengar kalimat iman dan takwa. Dalam kurikulum pendidikan agama Islam SD sampai perguruan tinggi menjadi materi pokok iman dan takwa. Bahkan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, iman dan takwa merupakan unsur yang dipelajari yang berguna untuk berbangsa dan bernegara. Hadirin rahimakumullah, lalu kemudian apakah takwa itu? Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai dakwah beliau sampai beliau meninggalkan alam dunia, belum pernah mendefinisikan takwa. Misalnya, takwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tetapi Nabi tidak pernah mendefinisikan takwa. Ma huwa takwa? Apakah takwa itu? Takwa adalah ini, tidak seperti itu. Tapi Nabi menjelaskan tentang takwa bahwa ma huwa takwa, at-takwa hahuna. Nabi menempelkan tangannya di atas dadanya. Ma huwa takwa, at-takwa hahuna. Takwa itu di dalam hati. Dalam pengertian keyakinan di dalam diri bahwa kita diharuskan berkewajiban menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis sahih pernah terjadi diskusi kecil-kecilan antara sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab dan Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay, "Wahai Ubay, ma huwa taqwa? Apakah takwa itu?" Ubay menggelengkan kepala karena tidak tahu. Lalu sahabat Ubay bin Ka'ab balik bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apakah engkau pernah berjalan menuju suatu tempat di mana jalan itu sangat terjal, licin, banyak duri, kiri kanan jurang, pokoknya sangat membahayakan?" Jawab Umar, "Samirtu wajtahadtu." Saya akan hati-hati dan bersungguh-sungguh. Kata Ubay, itulah takwa. Hati-hati dan sungguh-sungguh menuju suatu tujuan. Hadirin rahimakumullah, jika hari-hari yang telah kita lalui, minggu, bulan-bulan yang lalu telah kita lalui, kita banyak atau sering bertindak, bersikap di luar prinsip-prinsip ketakwaan. Perintah Allah kita diam, diperintahkan Allah kita lalai, malah larangan-larangan Allah yang kita kerjakan. Larangan-larangan Allah terlanjur kita perbuat. Misalnya, dilarang sombong, kita membanggakan diri. Dilarang berkata kasar, caci maki yang kita perbuat. Banyak hal-hal yang kita perbuat kadang-kadang merusak prinsip-prinsip ketakwaan. Perintah dilanggar, larangan dilaksanakan. Oleh sebab itu di momen ini marilah kita muhasabah, kita introspeksi. Nanti malam setelah terbenam matahari, maghrib memasuki malam pertama, kita semua memasuki tahun baru Hijriah, tahun 1447 Hijriah. Bulannya bulan Muharram. Kita semua memasuki tahun baru dalam kalender Hijriah, namanya bulan Muharram. Hadirin rahimakumullah, kalender Hijriah dihadirkan kepada kita diawali dengan Muharram, yang memberikan kesan yang mendalam untuk meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muharram, kata dasarnya haram. Muharram, segala sesuatu yang diharamkan. Berbohong, perbuatan muharram. Berbohong, perbuatan yang diharamkan. Hukum berbohong adalah haram. Berzina, muharram, perbuatan yang diharamkan.
maka pelaku zina hukumnya haram dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mengawali pergantian tahun ini, marilah kita niatkan, kita berdoa. Mudah-mudahan tahun-tahun yang lalu, minggu lalu, bulan lalu, hari-hari yang lalu, kita pernah berbuat dosa dan pelanggaran. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian marilah kita berhijrah. Hijrah yang sebenarnya adalah bukan hijrah dari Cimahi ke Bandung, bukan hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Timur, tapi hijrah yang sejati adalah hijrah dari dulu kita berbuat salah, ke depan kita berbuat benar yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu di bulan ini. Intinya peringatan tahun baru Islam, peringatan 1 Muharram adalah fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu di bulan ini. Di bulan ini kita diperintahkan oleh Allah, jangan berbuat zalim kepada lisan kita, jangan diumbar lisan kita, jangan diumbar ucapan kita dengan caci maki, dengan bohong, dengan fitnah dan lain sebagainya. Jangan zalim kepada tangan kita untuk menandatangani yang bukan tanda tangan yang bermanfaat. Dan jangan zalim kepada tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki yang tidak diperintahkan, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf saya perdana di mimbar ini. Apa-apa yang telah sampaikan kalau benar itu betul-betul dari petunjuk Allah, dan kalau banyak ucapan saya yang salah itu betul-betul karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Oleh sebab itu, selamat tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan amal-amal salah kita di tahun lalu diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita. Mudah-mudahan di tahun depan, di tahun-tahun yang akan datang, kita semua menjadi makhluk-makhluk hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang senantiasa meningkatkan keimanan, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.